Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan pengumuman kegiatan gereja. Ibadah Raya Umum tanggal 18 Oktober 2020 masih akan dilaksanakan secara online. Informasi kompak, informasi rekening gereja, dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara lihat di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Nomor telepon Sekretariat Gereja ada di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja selama sepekan. Informasi selengkapnya bisa dibaca di Warta Jemaat Digital. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau memperkenalkan program baru yang kami kerjakan untuk memberkati saudara-saudara kita di daerah-daerah, khususnya di pulau-pulau yang sedang bergumul untuk memiliki gedung gereja yang pantas atau layak untuk beribadah. Ketika saya pulang dari Pulau Sumba, saya pulang dengan sebuah beban setelah menyaksikan ada banyak gedung gereja yang terbuat dari bambu atau dari beba atau dari ilalang. Saya pulang, saya tergerak, Tuhan tolong kami untuk bisa membantu mereka. Dan dengan pertolongan Tuhan, sudah ada lebih dari 28 gereja yang kami bedah dan memiliki tempat yang lebih layak, lebih bagus seperti ini. Kami rindu sekali setiap tahun ada 25 gereja yang bisa dibedah dan memiliki tempat ibadah yang lebih layak, sehingga jemaat hamba Tuhan yang melayani ada sukacita, orang-orang yang menyaksikan juga hatinya terangkat, ternyata ada tempat yang lebih layak untuk beribadah. Kami mengundang Anda semuanya bergabung di dalam program bedah gereja. Berapapun dana yang Anda kirimkan akan langsung kami salurkan 100% untuk membangun gereja-gereja yang membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu, jangan pernah menahan kebaikan untuk mereka yang berhak menerimanya. Karena kalau kita melakukannya, Tuhan yang Maha Baik pasti akan memberkati kita. Amin. God bless you. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Mari bersama-sama kita arahkan segenap hati kita kepada Tuhan dalam ibadah raya pada hari ini. Kita mengucap syukur untuk apa yang bisa kita lakukan hari ini. Tuhan bersama-sama dengan kita senantiasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami mengucap syukur pada hari ini. Engkau beserta dengan kami senantiasa. Di tengah-tengah kesulitan Engkau juga bersama-sama dengan kami. Dan kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami juga tidak gentar. Karena kami disertai oleh Tuhan yang luar biasa. Amen. Terima kasih di tengah-tengah kesulitan kami, Engkau juga ada. Yes. Bahkan Engkau memberi jalan keluar bagi kami. Kami mengucap syukur kepadamu melalui ibadah online ini. Kami sangat percaya hadirat Tuhan di tengah-tengah kami, amin, bersama kami. Amin. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau yang menolong kami, bahkan Engkau yang beserta kami selamanya. Karena namamu adalah Immanuel. Yes. Terima kasih, Engkau sumber segalanya. Dari awal sampai akhir ibadah ini kami percayakan dan kami serahkan kepadamu. Engkaulah Alfa dan Omega yang beserta dengan kami sampai selama-lamanya. Tuhan mengurapi, memampukan kami yang melayani pada hari ini. Apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kami mau persembahkan semuanya untuk kemuliaan namamu. Amen. Terima kasih, kami percaya Tuhan yang menolong, yes, menuntun kami sampai selama-lamanya. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Sebab hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Dan hari ini kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Dan yang di rumah sekali lagi sorakan haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita menaikkan satu pujian, hidupku takkan sama. Haleluya. Bertepuk tangan bagi Allah yang luar biasa.
satu-satunya, sumber dari segalanya. Nyanyikan kau kebenaran, kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Katakan ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Sungguh Engkau Tuhan, sumber kehidupan kami. Engkau Tuhan sumber segalanya. Haleluya. Lagi kita mau katakan, Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku, untuk bersinar. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Musik bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan hidup dalam kita, hidup kita tak akan sama lagi. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Nyanyikan kaulah alasan, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Hanya menyenangkan. Lebih lagi katakan kaulah alasan, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Lagi katakan Yesus, kaulah alasan, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan. Haleluya. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus, Yesus Tuhanku yang berkuasa. Bersama katakan, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Hidupku takkan sama. Sorakan haleluya. Haleluya. Yesus dahsyat. Biar siap kami Tuhan, jadi bejana-Mu Tuhan, mau hidup dibentuk, sebab kami tahu Engkau penjunan yang luar biasa, dan kami adalah tanah liat. Bentuk hati kami seperti yang Tuhan mau. Jadi pada kami, semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk,
Jadikan hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, hidup baharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah surut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mulai kita mau katakan bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah surut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan dalam setiap jalanku, setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan selalu ubah siap kami dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Lebih lagi katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus. Ini doa kami Tuhan. Sempurnakan ini kerinduan kami Tuhan, dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Roh Kudus ada bersama dengan kita saat ini. Dimanapun saat ini kita sedang menyembah Tuhan, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka hati kita hari ini. Buka hati kita untuk Roh Kudus jamah setiap kita. Buka hati kita untuk Roh Kudus bentuk setiap kita. Roh Kudus jamah umat-Mu saat ini Tuhan, dimanapun kami berada. Mengikuti ibadah online ini Tuhan, kami tahu Roh Kudus-Mu ada saat ini. Kami tahu Roh Kudus-Mu ada dan menjamah.
Biar Tuhan bentuk kami jadi bejana-Mu. Sebab sungguh Engkau Tuhan kekuatan. Sebab Tuhan ketenangan. Sebab di dalam hadirat-Mu Tuhan kami menemukan kekuatan dan kesegaran yang baru. Jadikan kami bejana-Mu. Haleluya. Kekuatan jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Seumur hidupku, masuk
bersama-sama hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Biar ini jadi kerinduan kita untuk mengiring Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Setiap hari kita boleh berjalan dalam prosesnya Tuhan untuk menjadi semakin hari menjadi sama seperti Kristus. Mari hari ini dimanapun kita sedang ibadah online, mari kita buka hati kita. Saya terlalu percaya ada Roh Kudus bersama dengan Bapak Ibu Saudara hari ini. Mari kita sama-sama buka hati kita untuk Roh Kudus bekerja hari ini. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan takut bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berdana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk Kami siapkan hati kami siapkan hidup kami. Untuk sebentar lagi kami akan diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, berbicara di tengah-tengah kami melalui hamba-Mu. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan pada kami hari ini. Kami siap mendengar, terlebih dari hanya mendengar, kami mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan diperlengkapi oleh hambanya Bapak Paulus Wiratno. Making life better, bikin hidup lebih baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya senang sekali pada hari ini bisa berbagi firman, khususnya untuk jemaat GBI Salom yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Pak Rudi sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya ingin berbagi tentang sesuatu yang saya pikir ini sangat penting sekali bagi kita semua jemaat Tuhan, yaitu kekuatan kasih sayang. Saudara-saudara, kasih sayang itu punya kekuatan yang luar biasa. Itu sebabnya seorang ahli psikologi yang bernama David Hawkins pernah melakukan sebuah penelitian ke 20.000 orang. Dan hasil penelitiannya mengatakan bahwa orang-orang yang merasa dirinya dikasihi dan mau berbagi kasih kepada sesamanya, getaran cintanya melebihi 200 Hz. Artinya orang-orang yang memiliki belas kasihan dan mau berbagi belas kasihan kepada sesama, mereka dianugerahi dengan kebahagiaan, jarang sakit. Amin. Dan sekarang ini saudara, saya mau berbagi dengan Anda sekalian mengapa kita harus mempraktekkan kasih sayang. Karena ternyata kasih sayang itu punya kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk orang yang menerima kasih sayang, tetapi untuk kita yang mempraktekkan kasih sayang, kita juga diberkati.
Itulah sebabnya benar hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. David Hawkins bahwa orang-orang yang merasa dirinya dikasihi dan mau berbagi kasih, mereka punya getaran cintanya melebihi 200 Hz. Dan konon orang-orang yang merasa tidak dikasihi dan tidak mau berbagi kasih dengan orang lain, oh saudara-saudara kasihan, getaran cintanya di bawah 200 Hz. Dan orang-orang ini katanya mudah sakit. Di dalam buku itu dikatakan bahwa ada satu orang yang getaran kasihnya di atas 700 Hz. Dan orang itu tidak pernah sakit. Siapakah dia? Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saudara-saudara saya mau mengajar saudara-saudara betapa pentingnya memahami kebenaran ini. Kekuatan kasih sayang. Saya mau bertanya kepada Anda semuanya. Adakah saudara memahami dan mengalami bahwa Allah mengasihi saudara? Tidakkah saudara menyadari bahwa ia sudah mengorbankan anaknya yang tunggal mati di kayu salib karena dia mengasihi saudara? Dan sekarang dia yang mengasihi saudara mati di kayu salib, berkorban buat kita, menuntut saudara untuk melakukan yang sama. Maka Yesus telah meringkas 10 hukum Allah menjadi satu. Kalau saudara belajar di dalam perjanjian lama, ada 10 hukum Allah yang pada akhirnya pada zamannya Tuhan Yesus itu diringkas menjadi satu. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa hukum itu diringkas menjadi satu? Karena yang paling utama dalam hidup ini adalah kasih. Mungkin saudara pernah mendengarkan Rasul Paulus mengatakan, nanti yang Anda temui hanyalah iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang paling utama adalah kasih. Sehingga Rasul Paulus pernah menegur jemaat di Korintus. Apa gunanya kalian berbahasa roh, bernubuat, tapi kalau tidak ada kasih? Apa gunanya kalian mengorbankan diri untuk menjadi martir kalau tidak dijiwai oleh kasih? Ketika Anda ngomong tapi tidak dipraktekkan dengan kasih, itu seperti gong yang gemerincing. Pada akhirnya yang saya simpulkan adalah kehidupan Kristiani adalah kehidupan yang diwarnai oleh kasih. Karena apa? Kasih itu punya kekuatan. Kasih itu punya kuasa. Kasih itu bisa menghasilkan banyak hal dalam kehidupan kita. Amin. Itulah sebabnya jangan heran ketika Tuhan mengatakan ini kepada kita sekalian melewati Mazmur pasal yang ke-41, saudara. Di dalam Mazmur ke-41 dikatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Tuhan akan menolong dia di waktu kesesakan. Tuhan akan melindungi dan memelihara dia. Ia akan membahagiakannya di bumi dan tidak menyerahkan dia ke tangan musuhnya. Perhatikan baik-baik ayat-ayat ini, saudara. Allah ingin Anda semua bahagia. Allah ingin kita semua diberkati dan Allah memberikan jalan. Jalan untuk kita hidup diberkati seperti apa? Menolong orang yang lemah, memperhatikan orang yang lemah, berbagi kasih dengan mereka yang membutuhkan. Kenapa Allah memberkati orang yang mau memperhatikan orang yang lemah? Karena cara Tuhan menolong orang adalah pakai orang. Cara Tuhan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan selalu pakai orang baik. Maka ketika kita mau dan rela mengulurkan tangan menolong orang yang membutuhkan pertolongan, Allah yang maha baik akan melakukan bagiannya buat Anda. Berbahagialah, diberkatilah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Amin. Saudara-saudara, saya punya pengalaman dalam hidup ini. Ketika kita menolong orang yang lemah, ketika kita bisa menolong saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan, ketika apa yang kita lakukan tepat pada waktunya, saudara, ada sukacita yang luar biasa.
Seperti apa yang kami lakukan beberapa minggu yang lalu, pada waktu kami bisa berbagi sembako kepada saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, dirumahkan, di PHK. Pada waktu mereka menerima bingkisan sembako dengan senyum, dengan ucapan terima kasih, ada yang meneteskan air mata. Saya pulang dengan rasa sukacita. Saya bersukacita karena apa? Kita telah menjadi bagian daripada rencana Allah untuk menolong orang yang menderita. Oleh karena itu saudara, saya mau mengajak jemaat sekalian, khususnya jemaat GBI Salom yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita lakukan tindakan kasih sayang. Karena kasih sayang yang dilakukan dalam tindakan itu akan memulihkan, menyembuhkan, memberkati, membawa harapan, dan bisa-bisa membawa terang bagi mereka. Siapa tahu kebaikan yang kita lakukan, kasih sayang yang kita lakukan merupakan jawaban doa bagi mereka pada waktu itu. Amin. Mengapa kita melakukan kasih sayang? Mengapa kita melakukan tindakan-tindakan seperti ini? Dengar baik-baik saudara-saudara, karena Allah itu kasih. Dengar baik-baik. Karena Allah itu maha mengasihi, maka siapapun juga yang mengaku dirinya sebagai hamba Allah, umat Allah, rekan sekerja Allah, Anda harus mempraktekkan kasih. Saat kita hidup dalam kasih, kita sedang menjadi seperti Allah, seperti yang Dia kehendaki. Hidup dalam dunia ini adalah sekolah mengasihi. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan, kalau kamu mengasihi Allah, kalau engkau benar-benar murid Yesus, maka tanda bahwa engkau adalah seorang murid Yesus adalah mengasihi. Nah, saya mau menjelaskan ini. Mengapa Yesus meringkas 10 hukum Allah menjadi hukum kasih? Karena Allah itu kasih. Dengar, Allah itu kasih, dan siapapun yang mengaku dirinya sebagai hamba Allah, umat Allah, rekan sekerja Allah, atau ciptaan Allah, seharusnya Anda mewarisi karakter ilahi yang namanya kasih. Lalu kepada siapa kita harus belajar kasih? Kepada anaknya yang tunggal yang turun dari surga ke dalam dunia untuk membuktikan kasihnya. Seperti apa kasih yang Dia contohkan kepada kita? Seperti apa yang Dia lakukan di kayu salib? Dia berkorban bagi kita, bagi orang-orang yang berdosa. Bahkan saat kita masih di dalam dosa, Dia mengasihi kita. Dia berkorban bagi kita. Dan ukuran kasih yang Tuhan kehendaki untuk kita praktekkan adalah ukuran kasih yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Oh saudara-saudara, di dunia ini katanya ada 4 macam kasih. Ada kasih eros, ada kasih agape, ada kasih storge, ada kasih filia. Tetapi kasih yang diberikan Kristus buat kita, kasih yang dimiliki oleh Allah Bapa adalah kasih agape atau kasih walaupun. Kasih itulah yang kita harus miliki. Kasih itulah yang harus kita praktekkan. Bisakah kita hidup di dalam kasih seperti itu? Kalau engkau adalah murid-murid Yesus, kalau engkau tinggal di dalam firman-Nya, kalau engkau sudah menghasilkan buah, maka salah satu buah roh yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah kasih. Maka orang yang hidup di dalam kasih akan mendapatkan kasih dari Tuhan. Haleluya. Oh saudara-saudara, saya sudah mempraktekkan ini. Dan saya sudah mendapatkan dampak dari hidup di dalam kasih. Pada waktu kita berbagi kasih, pada waktu kita digerakkan oleh belas kasihan untuk menolong seseorang, Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan melimpahkan berkatnya. Karena apa? Saya ulangi lagi. Setiap kali Tuhan ingin menolong orang yang sedang membutuhkan kebaikannya, Tuhan selalu pakai orang baik. Ini contoh. Tetanggamu sebelah kanan rumah itu sudah 3 hari tidak makan. Mereka berdoa, ya Tuhan berikan berkat-Mu.
Pernahkah saudara melihat ada malaikat membawa nasi sama Indomie dari surga? Belum pernah ya kan? Saya belum pernah melihat ada malaikat bawa nasi, malaikat bawa uang atau cek dari surga untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Setahu saya, selama saya belajar dalam hidup ini, setiap kali Allah ingin menolong orang, Allah selalu pakai orang. Setiap kali Allah ingin menyatakan kebaikan kepada orang, Allah memakai orang baik yang Dia gerakkan. Maka berbahagialah ketika kita mau menjadi perpanjangan tangan Allah. Ada sukacita yang saudara-saudara tidak bisa dibayar atau diganti dengan uang. Haleluya. Saya masih ingat ada satu waktu di mana saya sedang dalam keadaan kekurangan atau uang yang saya miliki mungkin sebatas untuk bisa belanja 1 minggu untuk hidup. Dan kami waktu itu tinggal di Filipina. Kami sekolah di sebuah kota namanya Baguio City di Asia Pacific Theological Seminary. Malam hari pada waktu kami mau tidur, istri saya digerakkan oleh Tuhan dan mengatakan, "Pak, saya tergerak untuk memberkati keluarga Yeremia dengan Miriam." Saya bilang, "Uangnya tinggal berapa?" "Uang tinggal 50 peso. Oh, saudara-saudara, uang 50 peso itu cukup hanya untuk kita belanja untuk makan minggu itu. Tetapi istri saya digerakkan oleh Tuhan untuk memberkati, dan benar. Pagi-pagi jam 6, istri saya mengunjungi apartemennya Yeremia, dan dari luar istri mendengar mereka sedang berdoa, anaknya menangis, dan pada waktu istri mengetuk pintu dan mengatakan, "Saya digerakkan oleh Tuhan untuk memberkati kamu." Kemudian istri saya mengulurkan uang 50 peso itu. Saudara-saudara, melihat mereka sedang dalam keadaan betul-betul terjepit, dan waktu Miriam menerima uang itu dia menangis dan mengucapkan terima kasih sambil meneteskan air mata. Istri pulang dengan begitu bahagia dan mengatakan, "Pak, kita ini bersyukur, kita peka dengan suara Tuhan." Kenapa? Ternyata memang Miriam dengan keluarganya sudah 2 hari tidak makan. Jadi apa yang kita lakukan tepat pada waktunya. Saudara-saudara, saya bersyukur. Dalam hati saya senang sekali karena apa? Apa yang kita lakukan tepat pada waktunya. Dan itu cara Tuhan menolong. Cara Tuhan menolong kita selalu memakai orang. Alangkah indahnya ketika kita bisa mengulurkan tangan, hari itu menjadi keajaiban bagi mereka. Pada saat yang sama, Anda menjadi perpanjangan tangan Allah dari surga. Haleluya. Oh, saudara-saudara, berkatnya luar biasa. Memang saya secara pribadi agak khawatir. Ini uang 50 peso sudah habis. Minggu ini kita makan apa? Secara manusia, saudara-saudara, walaupun sudah menjadi hamba Tuhan, kadang-kadang kita khawatir juga. Saya dengan anak satu yang masih kecil mau makan apa? Saudara-saudara, saya pergi kuliah. Sepanjang kuliah pikiran saya kacau. Karena apa? Mikirin nanti minggu ini makan apa. Tiba-tiba Dr. Jack Russell yang mengajar pada waktu itu, dia bilang, "Paulus, nanti selesai kuliah kamu masuk kantor saya." Oh, saudara-saudara, saya mulai deg-degan lagi. Kenapa? Tugas belum saya selesaikan. Saudara-saudara, akhirnya selesai kuliah, saya masuk ke kantornya Dr. Jack Russell. Saya duduk dan tiba-tiba dia ambil dompet, saudara-saudara. Kemudian dia ambil 1 lembar mata uang, dia masukkan di saku saya dan dia mengatakan, "Paulus, ajak anak dan istrimu ke McDonald." Saya langsung keluar bilang terima kasih. Saya lari ke apartemen saya dan saya buka 500 peso. Pada waktu saya mengatakan kepada istri saya, Mama, ada mujizat ini, ada mujizat." Istri saya mengatakan, "Saya sudah tahu." Istri saya tahu bahwa ketika kita berbuat baik, maka ada kebaikan ilahi yang akan kita alami. Maka benar apa yang dikatakan oleh Mazmur pasal 41. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Ia akan diluputkan dari malapetaka. Musuh-musuhnya dibuat tidak berdaya. Dan dia akan menjadi perawat pribadi kita. Kita akan menjadi orang yang dibahagiakan di atas bumi. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Jadi
Jangan ragu-ragu untuk berbuat baik, karena orang baik selalu akan mendapatkan kebaikan ilahi. Amin. Haleluya. Kebenaran yang berikutnya. Saudara-saudara, ini kebenaran perlu kita dengarkan. Allah menciptakan kita untuk berbuat baik. Kalau saudara memahami kebenaran ini, saudara tidak akan pernah kehilangan tujuan hidup Anda. Kalau Anda memahami kebenaran ini, Anda tidak akan pernah kehilangan panggilan hidup Anda. Karena untuk inilah kita diciptakan oleh Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Kita adalah ciptaan Allah. Dan melalui Kristus Yesus, Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Dalam terjemahan saudara dikatakan, kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan perbuatan baik yang sudah Allah siapkan sebelumnya. Jadi sebelum kita lahir, sebelum kita ada dalam dunia ini, sebelum Anda sekolah, sebelum Anda punya jabatan, sebelum Anda punya kekayaan, sebelum Anda diberikan kedudukan, Allah sudah punya agenda melalui kehidupan Anda. Apa? Berbuat baik. Jadi kalau Anda sekarang sudah diberi berkat oleh Tuhan, Anda punya kekayaan, kedudukan, pengaruh, mungkin ketenaran, apapun yang sekarang ini Anda miliki, jangan lupa di balik berkat ada panggilan. Panggilan apa? Menjadi orang baik. Panggilan untuk berbagi kebaikan kepada mereka yang sedang membutuhkan kebaikan. Saudara-saudara, saya mau mengatakan ini kepada Anda semuanya, bahwa ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian yang bisa kita lakukan dengan melakukan apa yang diperlukan oleh orang, menyembuhkan orang yang sakit, menolong orang yang menderita, memberi makan kepada yang lapar, kita sedang melakukan apa yang Yesus lakukan. Nah, di dalam terjemahan The Message, kata untuk melakukan perbuatan baik di dalam terjemahan The Message adalah to join him in the work he does. Untuk bergabung dengan Yesus, melakukan apa yang Yesus lakukan. Jadi kita dilahirkan ke dalam dunia ini, kita ada di dalam dunia ini untuk apa? Panggilan kita adalah untuk bergabung dengan Yesus, melakukan apa yang Yesus lakukan. Mungkin saudara bertanya, Pak Paulus, apa yang Yesus lakukan selama di dunia ini? Dia pernah mengucapkan kalimat ini setelah dia membuka gulungan kitab Yesaya. Roh Allah ada padaku. Untuk apa? Memberitakan kabar baik buat mereka yang miskin. Membebaskan orang yang terbelenggu. Menyembuhkan mereka yang sakit. Memberi makan yang lapar. Memberitakan tahun rahmat Tuhan. Saudara-saudara, itulah sebabnya selama Yesus berada di dalam dunia, itulah yang dilakukan. Menyembuhkan orang yang sakit, memberi makan kepada orang yang lapar, membebaskan mereka yang dirasuk setan, menolong mereka yang lumpuh, membangkitkan mereka yang mati, memberikan pengajaran kepada mereka yang haus akan kebenaran. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang firman Allah mengatakan bahwa kita diciptakan to join him in the work he does. Kita diciptakan supaya kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Amin, saudara-saudara. Itulah sebabnya berbahagialah Anda semua yang sudah melakukan apa yang Yesus lakukan. Untuk itulah kita diciptakan. Jangan sampai di masa tua kita menyesal. Karena setelah punya segalanya, kita lupa melakukan panggilan dari surga, yaitu melakukan kebaikan. Saudara-saudara, saya pernah ketemu dengan orang kaya di Atlanta, namanya Horst Schul. Orang ini yang memulai sebuah company atau perusahaan Ritz-Carlton, dan sekarang memulai satu yang baru namanya Capella. Orang yang rumahnya halamannya 12 hektar, kaya raya. Dan saudara-saudara, di acara makan pagi dengan dia dan istrinya, dia hanya mengajukan sebuah pertanyaan, Pak Pendeta, kami minta Bapak menginap di rumah ini karena saya ada satu pertanyaan. Saya tanya, apa pertanyaannya? Saya punya segalanya dalam hidup ini, tapi saya merasa seperti hidup saya ini belum berguna. Apa yang harus saya lakukan? Nah, saudara-saudara, berdasarkan Efesus 2 ayat 10, saya mengatakan
Gunakan apa yang Anda miliki untuk berbagi, untuk menolong orang. Karena apa? Significance of life is found in giving, not getting. Makna hidup itu didapatkan dengan memberi, bukan mengumpulkan. Oh saudara, hari itu saya berdoa tumpang tangan kepada suami istri ini. Dan luar biasa mereka meneteskan air mata dan mereka sejak saat itu berbagi dengan apa yang mereka miliki. Saudara, ada banyak orang yang tidak tahu untuk apa kita hidup di dunia ini. Ada banyak orang yang sedang mengumpulkan, tetapi mereka lupa untuk apa mereka diberkati. Jangan sampai kasusnya orang muda yang bodoh, orang kaya yang bodoh itu terjadi pada Anda. Yang hidupnya hanya mengumpulkan, tetapi tidak pernah menikmati, dan pada akhirnya dia meninggalkan dunia ini, dan apa yang dikumpulkan tidak pernah dinikmati, dan orang lain yang menikmati. Saudara-saudara, dalam hidup ini, kalau Tuhan memberkati saudara, kalau Tuhan memberikan sesuatu kepada saudara, kalau Tuhan memberi rezeki kepada saudara, karena Tuhan punya rencana melalui rezeki dan berkat yang Tuhan berikan atau talenta yang Tuhan berikan, jadilah agen kebaikan, agen kasih sayang, karena untuk itulah kita diciptakan. Amin. Saudara-saudara, yang terakhir, ini berkat bagi mereka yang mau berbagi kasih sayang, berkat bagi mereka yang mau melakukan tindakan belas kasihan. Dengar baik-baik, berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Tuhan akan menolong dia di waktu kesesakan. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, Tuhan akan meluputkan Anda dari malapetaka. Yang kedua, Tuhan akan melindungi dan memelihara dia. Ia akan membahagiakannya di bumi dan tidak menyerahkan dia ke tangan musuhnya. Ini berkat yang akan diterima oleh orang-orang baik, yaitu kebaikan Allah. Dalam bentuk apa? Tuhan meluputkan Anda dari malapetaka. Wow. Tuhan akan memelihara saudara. Tuhan akan mencukupkan saudara. Dengan kata lain, saya bisa mengatakan, kebaikan kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Sehingga pada waktu kita mengalami situasi tidak baik, kebaikan kita akan menjadi pelindung kita. Amin, saudara-saudara. Itulah sebabnya saya percaya 100% tidak ada kebaikan yang sia-sia. Karena kalau hari ini kita tidak menerima balasan kebaikan, Tuhan sudah menyediakan kebaikan-kebaikan yang lainnya yang diperlukan pada waktu-waktu yang tidak baik yang kita sedang alami. Amin. Mungkin contoh yang paling bagus adalah pada waktu saya menderita penyakit kanker, saudara-saudara. Sebagian saudara sudah mendengar, 15 tahun yang lalu saya menderita kanker. 4 dokter di Bali angkat tangan. Pada waktu itu wajah sebelah kiri sudah kram. Kemudian wajah saya bengkak karena efek dari obat. Mata kiri sudah buta. Saya sudah hilang rasa. Pada akhirnya salah satu teman saya mengatakan, kamu harus ke Singapura. Maka kami pergi ke Glen Eagle Hospital. Di sana hari itu kami dibiopsi. Saya diambil dagingnya di rongga hidung. Dan besoknya saya menghadap Dr. Lim. Dan Dr. Lim dengan wajah yang saya bisa menebaknya, dia mengatakan, bad news sir. Kabar buruk Pak Pendeta. Saya kaget. Ini bukan radang sinusitis, bukan juga radang mata. Tetapi kanker stadium 3 di rongga sinusitis. Oh saudara-saudara, pada waktu saya mendengar kata kanker di benak saya adalah mati aku. Sama seperti orang Indonesia ya kan. Kalau mendengar kata kanker, wah penyakit mematikan. Oh saudara-saudara, malam itu kami tidak bisa tidur. Saya tidak bisa tidur. 3 malam tidak bisa tidur. Karena membayangkan saya harus 15 kali kemoterapi. 35 kali radiasi. Saya takut karena belum pernah diradiasi. Saya juga takut karena tidak punya uang untuk membayar biaya yang mahal pada waktu itu. Tengah malam ketika tidak bisa tidur, tiba-tiba anjing di apartemen itu melolong.
semalam-malaman. Nah, firasat orang Jawa, kalau ada anjing melolong, pasti ada yang mau mati besok. Saya pikir mati aku. Jam 4 pagi ada burung namanya ule-ule yang berbunyi. Peneguhan yang kedua, mati aku. Saudara-saudara, pikirnya saya mati. Saya waktu itu hanya bisa berharap pada kasih dan kemurahan Tuhan. Besoknya saya harus menghadap Dr. Carmen Wong, seorang onkologi di Glen Eagle Hospital lantai 5. Dan hari itu saya harus menandatangani 2 macam kertas. Satu efek samping. Menurut di kertas itu saya akan kehilangan rambut, saya akan kehilangan berat badan, saya kesulitan menelan makanan, saya akan mual dan sebagainya. Saya tidak masalah, saya tanda tangan, yang penting saya sembuh. Tapi kertas yang kedua itu, saudara-saudara, saya tidak tanda tangan karena waktu saya membaca, saya harus membayar uang muka untuk perawatan. Saudara bisa bayangkan, sekali kemoterapi itu 18 juta. Sekali radiasi itu 12 juta. Jadi saya harus menyiapkan uang sekitar 400 juta. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Saya tidak tanda tangan. Maka Dr. Carmen Wong tanya, Anda harus tanda tangan. Saya bilang, maaf dokter, saya tidak punya uang sebanyak itu. Terus mau lanjut atau tidak? Saya bilang, saya lanjut. Saya percaya Tuhan akan tolong. Dengan iman saya bisa membayar ini semuanya. Hei Pak Pendeta, di rumah sakit ini tidak ada yang membayar pakai iman. Saya jujur, saya bayar pakai iman. Saya bilang, Tuhan akan cukupkan saya. Nah akhirnya pada waktu dia tanya, pelayanan Anda itu apa? Saya jelaskan, kami melayani anak-anak yatim piatu, kami melayani hamba-hamba Tuhan perintisan, kami membuka sekolah-sekolah misi. Saudara-saudara, tiba-tiba Dr. Carmen Wong pergi keluar dan mengatakan kepada saya dengan istri yang masih menunggu, jangan kemana-mana, tunggu saya sebentar. Sementara dia pergi, saya berdoa dan saya mengingat Mazmur pasal 41 dan Yesaya 58 yang dikatakan tadi, berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Tuhan akan meluputkan dia dari malapetaka. Tuhan akan membuat engkau akhirnya berbahagia dan musuh-musuhmu dibuat tidak berdaya. Di dalam Yesaya 58 dikatakan, waktu kamu berdoa, aku menjawab. Dan itu benar-benar terjadi. Saudara-saudara, sementara kami masih sedang berdoa sambil meneteskan air mata, Dr. Carmen Wong kembali ke kantornya dan menyalami saya, Pak Pendeta, Anda gratis, tidak perlu bayar. Haleluya. Apa yang saya ingin katakan kepada Anda? Kebaikan kita yang kita lakukan pada orang-orang yang membutuhkan kebaikan suatu saat akan menjadi pelindung kita, menjadi penolong kita waktu kita dalam situasi yang tidak baik. Maka jangan pernah jemu-jemu berbuat baik, kata firman Tuhan. Bahkan dikatakan, saudara-saudaraku, jangan pernah menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerimanya. Siapa tahu saat itulah orang itu sedang membutuhkan kebaikan Anda. Dan apa yang Anda lakukan adalah jawaban doa bagi mereka. Karena waktu itulah Anda sedang menjadi perpanjangan tangan Allah untuk mereka yang membutuhkan kebaikan. Haleluya. Itulah sebabnya sekali lagi saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit, jangan berhenti berbuat baik. Keluar dari rumah Anda, gunakan talenta, gunakan harta, gunakan apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Lakukan kebaikan untuk siapa saja yang sedang membutuhkan. Mengapa? Karena Tuhan yang maha baik akan memberkati Anda. Jadi berkat yang Tuhan berikan untuk kita yang berbuat kebaikan ini luar biasa. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Tuhan akan menolong dia di waktu kesesakan. Tuhan akan melindungi dan memelihara dia. Ia akan membahagiakannya di bumi dan tidak menyerahkan dia ke tangan musuhnya. Kalau ada orang yang syirik,
kalau ada orang yang menzolimi saudara, kalau ada orang yang jahat, yang iri kepada saudara, Tuhan yang akan berperkara. Kalau Anda sedang diizinkan menghadapi kesulitan, Anda sakit, Anda membutuhkan kesembuhan, Tuhan akan menyembuhkan Anda. Karena di dalam terjemahan yang lain dikatakan, Tuhan akan menjadi perawat pribadimu, sehingga kita benar-benar disembuhkan. Saya tidak tahu situasi saudara, tapi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat GBI Shalom yang sedang menyaksikan program ini, dan jemaat yang lain, saya ingin kalau Anda mengatakan, Pak, saya pengen jadi orang baik. Saya ingin menjadi agen kebaikan. Saya mau di dalam hidup ini mempraktekkan kasih sayang kepada mereka yang sedang membutuhkan. Dan saudara mengatakan, biarlah belas kasihan Tuhan ada kembali dalam kehidupan saya. Kalau saudara adalah orangnya, saya akan berdoa buat saudara. Kalau saudara rindu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi agen kebaikan, taruh tangan di dada, saya akan berdoa. Biarlah kuasa Tuhan akan melawat saudara pada hari ini. Amin, saudara. Biarlah kuasanya akan melawat saudara. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, aku berdoa buat jemaatmu, umatmu yang sedang menyaksikan video ini, yang sedang mengatakan, Tuhan, jadikanlah aku agen kebaikan. Tuhan, jadikanlah aku agen kasih sayang. Tuhan, pakai hidupku untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan, aku berdoa agar kiranya Engkau akan mengembalikan belas kasihan di dalam hati mereka. Aku rindu Bapa, hari ini menjadi hari pewahyuan di mana kebenaran ini akan mengubah hidup kami. Dan ketika kami mempraktekkan kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kami melihat tangan Tuhan dan kebaikan Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan memberkati, dan kiranya firman ini menjadi kebenaran yang akan mengubahkan kehidupan kita. God bless you. Sampai jumpa di lain kesempatan. Making life better, bikin hidup lebih baik. Shalom Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan dan mari kita berdoa. Setelah persembahan saya akan lanjut dengan doa syafaat. Mari sama-sama siapkan hati. Bapak, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu, mengucap syukur buat berkat yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Biar setiap berkat ini boleh kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kami rindu biar setiap persembahan keuangan yang kami kembalikan bagi Engkau Tuhan, boleh kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati setiap tangan yang memberi hari ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, khususnya untuk pengurusan surat izin rumah ibadah. Kami berdoa minta campur tangan Tuhan bekerja untuk pengurusan surat izin rumah ibadah ini Tuhan. Kami tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, dan Tuhan tidak pernah terlambat. Kami percaya waktu-Mu adalah yang terbaik, dan kami berdoa memberkati Bapak Gembala, kami berdoa memberkati Tante Maria Tuhan yang Tuhan pakai untuk mengurus, juga Engkau yang memberikan mereka hikmat pertolongan untuk mengurus surat izin rumah ibadah ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GBI Shalom. Kami berdoa biar setiap kami Tuhan boleh terhindar, boleh terlindungi Tuhan dari virus COVID, dari virus corona ini Bapa, di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa lebih dari kesehatan tubuh juga Tuhan, kami berdoa supaya kami boleh tetap memiliki semangat, kami boleh tetap memiliki kerinduan untuk terus mencari Engkau Tuhan melalui ibadah online. Tidak kehilangan semangat, tidak kehilangan gairah walaupun kami melakukan secara online. Dan kami juga berdoa memberkati pemerintah negara kami Tuhan. Kami berkati Bapak Jokowi beserta jajarannya, bahkan kepala-kepala daerah, kepala-kepala pemerintahan di setiap kabupaten, di setiap kota Tuhan. Engkau yang menolong memberkati mereka dalam mengurus Tuhan dalam mengurus Tuhan virus COVID ini Bapak. Engkau yang memberikan mereka hikmat untuk menolong, dan kami juga berdoa untuk setiap dokter yang Tuhan pakai untuk menangani pasien. Kami berdoa Tuhan juga memberikan pertolongan, kekuatan buat mereka, dan kami berdoa biar angka kesembuhan boleh semakin naik tinggi Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Ini doa syafaat kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita menutup ibadah kita hari ini dengan ucapan syukur yang melimpah dari hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh-sungguh kami bersyukur kepadamu
Engkau sudah beserta dengan kami, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, sehingga ibadah yang kami lakukan ini bukan hanya berguna bagi kehidupan kami sekarang, tapi juga bekal kami di kekekalan nanti. Terima kasih setiap pelayanmu yang sudah ambil bagian. Kami sangat percaya jerih payah kami tidak pernah sia-sia. Amin. Tuhan yang memperhitungkan, dan kami tahu Tuhan mengasihi kami semuanya. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu dan untuk seluruh jemaat yang sudah mengikuti ibadah ini. Kami sangat percaya kami mendapatkan berkat yang luar biasa yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Kami mengucap syukur juga, kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ulang tahun pribadi, ulang tahun pernikahan. Tuhan menambah-nambahkan yang terbaik bagi mereka semuanya. Dan Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih, Engkau sangat baik. Dan kami serahkan kepadamu apapun yang terjadi atas kota kami, atas negeri kami. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami tidak perlu takut dan khawatir. Bahkan setiap peristiwa yang terjadi, Tuhan ada di tengah-tengahnya dan menyediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur pada hari ini, dan Tuhan yang luar biasa yang menyertai kami berdoa kepadamu. Biarlah berkat seperti yang telah Tuhan limpahkan kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub, Engkau curahkan kepada kami semua berkat yang sempurna atas tubuh, atas jiwa dan roh kami. Sekarang sampai selama-lamanya kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah yang luar biasa. Sebab Tuhan satu-satunya. Haleluya. Terpujilah Engkau Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Bersama-sama katakan pujian ini